ketemu lagi deh hari ini. Nah adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita satu dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu kali ini Tuhan masih memberkati kami senantiasa, dan juga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa bernyanyi, muji nama Tuhan, dan juga beribadah hari Minggu. Kiranya Tuhan mau memberkati kebaktian kami, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus, supaya berjalan dengan baik, dengan penuh hikmat, dan Tuhan Yesus hadir di dalam hati kami, di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Nah adik-adik, Kak Oten mau kita nyanyi satu lagu ya, sebelum Kak Oten bercerita hari ini. Hari ini Kak Oten menggantikan Kakak Tirza yang sedang sakit. Didoain ya supaya Kakak Tirzanya cepat sembuh. Kita nyanyi adik-adik. Nah adik-adik, sesuai dengan lagu kita hari ini, anak tak tidak boleh bohong. Ada apa ya cerita hari ini? Yuk kita berdoa lagi, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat duduk tenang dia mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Ini Alkitabku, mana Alkitabmu? Maaf, kalau hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Perjanjian lama apa perjanjian baru adik-adik? Kisah Para Rasul. Hah? Perjanjian lama? Oh enggak dong ya. Pintar-pintar semua orang Abraham. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Sudah ketemu semua? Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Sudah ya? Kita baca sama-sama isi alamat 321. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ada cerita apa adik-adik hari ini? Cerita tentang yang namanya
Simon. Ada yang namanya Simon nggak? Nggak ada ya, orang Abraham nggak ada yang namanya Simon. Kisah tentang Simon, seorang yang tadi dikatakan dia ngapain kerjaannya? Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota ini dan di kota itu. Tahu sihir nggak adik-adik? Sihir, kalian aku sihir. Nggak ya, kalian nggak bisa tuh yang namanya sihir-sihir. Mungkin adik-adik ada yang sering menonton di YouTube kisah-kisah atau perbuatan-perbuatan orang mengenai sihir. Kalau kalian sih nggak suka tentang sihir-sihir. Jadi sihir itu apa? Sihir itu adalah sesuatu yang kayak magic gitu kan. Tiba-tiba kalian jadi cantik banget tuh, sihir. Enggak ya? Kalian emang udah cakep sih. Hahaha. Sihir ketika kita datang ke seseorang, ke dukun ya, zaman sekarang tuh ke dukun atau ke orang pinter yang tolong dong sihir saya supaya saya bisa pinter, supaya saya nilainya bisa 100 semua, supaya saya bisa jadi juara kelas, atau supaya saya bisa menang lomba itu. Banyak hal yang dilakukan orang-orang di zaman sekarang yang ingin serba instan, serba cepat. Itu yang hari ini mau diangkat. Temanya adalah saat ini kita angkat temanya ketakjuban melihat karya Allah. Tapi yang tadi sebelumnya adalah karya sihir. Beda dong karya Allah dengan karya sihir. Nah, Simon ini melakukan karya sihir. Kemana-mana dia sangat terkenal melakukan sihir. Jadi banyak orang yang percaya sama Simon. Tapi ketika Filipus datang, Filipus menyebarkan Injil, menyebarkan firman Tuhan, berita-berita tentang Tuhan Yesus. Dan seketika juga banyak orang yang berpaling dari Simon mengikut Filipus, memberi dirinya dibaptis. Tadi dikatakan baik laki-laki maupun perempuan memberi dirinya untuk dibaptis. Dan setelah Simon melihat apa yang dilakukan Filipus, Simon pun datang kepada Filipus dan meminta agar dirinya pun memberi dirinya untuk dibaptis. Dan akhirnya Simon pun menjadi sama seperti Filipus, menyebarkan Injil, menyebarkan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan dia justru melihat banyak, dan dia sendiri seorang Simon takjub, banyak sekali karya-karya Tuhan Yesus, karya-karya Allah yang wow, membuat dia sangat takjub sekali. Ternyata sihir yang selama ini dia lakukan tidak ada apa-apanya ketimbang karya-karya Tuhan Yesus, karya-karya Allah Bapa yang sangat lebih luar biasa dari sihir yang dia lakukan. Itu firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik, yang mau kita ambil dari sini apa? Siapa yang mau kalian ikuti? Kalian mau ikuti seperti Simon atau Filipus? Hah? Ada yang mau ikut Simon? Enggak ya, semua harus seperti Filipus. Bahkan Filipus bisa menarik orang, membuat orang-orang tuh ingin tahu tentang Tuhan Yesus. Melihat sikap, sifat pribadi dari Filipus. Filipus yang taat dan juga rajin untuk menyebarkan firman Tuhan, sehingga banyak yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, memberi dirinya dibaptis. Bahkan seorang Simon menjadi seperti Filipus yang menyebarkan firman Tuhan, karena dia sudah melihat tadi dikatakan Simon takjub melihat apa? Simon takjub melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Berarti ada kuasa, ada karya yang lebih besar daripada kuasa sihirnya Simon. Nah, adik-adik, kalian hari ini mau mendongeng. Kalian mau dengerin ya? Awas jangan ada yang ngantuk. Nanti kalian tanya soalnya. Hahaha. Bohong itu dosa. Karin dan Caca, mereka bersahabat baik. Sepulang dari ibadah sekolah minggu di gereja, tiba-tiba Karin berkata kepada Caca, "Cah, kamu tahu nggak? Aku bisa loh menyihir semut menjadi gajah." Sejenak Caca mengernyitkan kening dengan wajah tak percaya. Caca berkata, "Mana mungkin kamu bisa menyihir semut menjadi gajah? Emang kamu bisa melakukannya? Kamu pasti bohong ya." Dengan bersikukuh, Karin mengatakan bahwa ia dapat menyihir semut menjadi gajah. "Bisa kok," katanya Caca. Malam harinya Caca bercerita dengan kedua orang tuanya. "Mah, tadi di sekolah minggu Karin berkata bahwa ia dapat menyihir semut menjadi gajah."
Apa ada ilmu sihir seperti itu ya, Mah? Tanya Caca pada ibunya. Kemudian papanya ikut nimbrung dan tertawa. Hahaha, ada-ada aja anak-anak ya, Mah. Lucu banget. Saut papanya sambil terkekeh-kekeh. Dengan lembut mamanya berkata kepada Caca, "Terus apa responmu terhadap cerita Karin tadi, Nak?" Caca mengatakan bahwa Karin berbohong. Kan bohong itu dosa ya, Mah. Seperti lagu yang diajarkan di sekolah minggu. Syairnya gini, bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kemudian Mama Caca berkata, "Ca, kita tidak tahu apa alasan Karin berkata demikian. Tapi kamu tidak boleh memusuhinya ya, Nak. Kamu mesti mengasihinya dan menjadi teman baik baginya." Dengan tersenyum, Caca menjawab, "Baik, Ma, Caca akan selalu menjadi teman baik bagi Karin. Kami kan best friend forever." Pada hari Minggu berikutnya dalam ibadah sekolah minggu, terlihat Karin kikuk bertemu pandang dengan Caca. Kemudian Caca berkata, "Karin, sini duduk dekatku." Tiba-tiba Karin mengulurkan tangannya sambil berkata, "Caca, maafin aku ya. Minggu lalu aku telah berbohong kepadamu dengan mengatakan aku bisa menyihir semut menjadi gajah." Lalu Karin melanjutkan ucapannya, "Sebenarnya aku cemburu sama kamu karena kamu punya banyak teman dan berprestasi di sekolah. Lalu agar aku terlihat hebat di depanmu dan teman-teman, aku membuat cerita bohong. Sekali lagi, maafin aku ya, Ca. Kamu masih mau kan berteman denganku?" tanya Karin. Dengan wajah lembut penuh kasih, Caca berkata, "Aku maafin kamu kok. Kita kan best friend forever. Sini, aku tunjukkan cerita Alkitab yang mengatakan bahwa perbuatan sihir itu tidak baik. Mari kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Demikian kisah hari ini. Siapa di sini yang seperti Karin? Gak ada ya, semua anak-anak orang Abraham itu anak-anak yang baik. Di kisah ini, apa yang adik-adik bisa tangkap? Karin yang iri sama Caca karena Caca punya banyak teman, terus dia berprestasi, dia pintar di sekolahnya, dia biar terlihat hebat, dia berbohong. Padahal Tuhan Yesus gak boleh, gak suka melakukan perbuatan bohong, karena bohong itu dosa. Siapa di sini yang masih suka berbohong? Ayo jujur, siapa yang suka bohong? Ayo. Walaupun kalian gak bisa lihat, Tuhan Yesus lihat. Tidak apa-apa. Kita justru terlihat hebat karena kita bisa mau mengakui dosa yang kita lakukan. Berbohong itu adalah dosa, adik-adik. Jadi tidak boleh dilakukan karena Tuhan Yesus tentunya tidak senang dengan anak-anak yang suka berbohong. Semoga tidak ada anak-anak yang suka berbohong di orang Abraham ini ya. Nah, adik-adik, kita harus meniru sikap Caca yang mau memberikan maaf. Caca memaafkan Karin dan bahkan Caca mau berteman dengan Karin. Di sini siapa nih yang punya best friend forever? Ketika kalian punya best friend forever, berarti kalian itu orang baik. Jadi kita harus terus menjadi orang baik supaya kita punya banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara. Tidak boleh memusuhi dan harus mau memaafkan. Dan yang penting adalah mau minta maaf. Seperti Karin yang berani minta maaf sama Caca. Wah, banyak banget deh. Banyak banget hal yang bisa kita ambil hari ini. Kita disuruh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak percaya sihir tapi percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Kita dituntut menjadi anak yang mau memaafkan, mau minta maaf ketika salah, dan mau berteman dengan siapa saja. Dan berprestasi itu bukan harus berbohong, tapi berprestasi yang betul-betul prestasi, belajar supaya kita bisa pintar, kita bisa menjadi juara kelas. Demikian kisah hari ini, cerita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik yang di rumah bisa menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia dan taat dan selalu takjub akan karya-karya Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat baik dan menjadi
pengikut Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang manis, yang mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus dan mau dengar-dengaran sama mama papa di rumah. Amin. Nah, adik-adik, tugas hari ini adalah tugas hari ini adalah ayat hafalan dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Yuk kita buka sama-sama yuk. Matius 5 ayat 9 yuk. Matius 5 ayat 9. Siapa yang udah dapat? 3, 2, 1. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Wah, adik-adik, kita harus berlomba-lomba supaya kita disebut anak-anak Allah dengan cara selalu menjadi pembawa damai. Oke adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Ditunggu video ayat hafalannya di grup horong. Tapi Kak Oten mohon, walaupun Kak Oten, Kak Tirza, Kak Kristi tidak melihat adik-adik dalam pembuatan video ayat hafalan, tapi Tuhan Yesus melihat. Jadi ketika kalian bikin contekan di belakang kamera atau di depan sini, itu akan terlihat dan akan ketahuan adik-adik. Malu gak sih kalau ketahuan bohong? Itu salah satu pembohongan loh kalau kalian gak benar-benar dihafalin. Oke, jadi dihafalin, dibaca, ketika sudah hafal baru dibikin videonya ya. Oke. Kan anak Tuhan Yesus, kita baru belajar gak boleh bohong. Jadi jangan berbohong, karena ketika kalian berbohong, nanti kebohongan-kebohongan kalian itu akan ditulis sama Tuhan Yesus di atas. Oke? Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau membentuk kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak suka berbohong, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan selalu menjadi pembawa damai, pembawa kebaikan untuk semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Amin. Yuk kita kumpulkan persembahannya. Kita kumpulin persembahannya, kita sambil nyanyi lagu yang tadi ya. Lagu tema kita hari ini. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Kita mau tutup dalam doa. Sudah dikumpulkan persembahannya, kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan adik-adik yang sudah memberikan persembahan hari ini. Yuk kita tutup Alkitab kita. Kita mau satu dalam doa. Habis itu doa Bapa kami, lalu Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian kami dan memberkati kami senantiasa. Terimalah persembahan kami Tuhan yang sedikit ini, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati
berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua kami, berkati juga orang yang kami kasihi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, umur panjang buat kami dan juga keluarga kami, orang tua kami. Ampuni dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan berkat-Mu tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami yang banyak itu. Berkati kami juga dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan.